sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my chief. I don't know what's the matter with me. Halo guys, kembali lagi di 7 April. Kali ini kita akan membahas rekaman panggilan 911 paling menyeramkan. Sebelum memulai video ini, mari berlangganan dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like video ini jika kalian suka. Terima kasih. Panggilan 911 adalah panggilan darurat yang biasa digunakan oleh warga negara Amerika Serikat. Panggilan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang sedang membutuhkan pertolongan darurat. Ketika seseorang melakukan panggilan darurat 911, maka operator akan mengambil panggilan tersebut dan segera meminta informasi penting seperti nama, alamat, dan jenis kejadian yang sedang terjadi. Informasi ini sangat penting untuk membantu operator menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan dan dapat segera mengirimkan petugas ke lokasi yang tepat. Namun, apa jadinya bila seorang pembunuh berantai yang malah menelpon operator 911 tersebut? Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan beberapa rekaman mengerikan dari pembunuh berantai kepada operator 911. 1. East Area Rapist. Pada tahun 1976, sebuah kasus kejahatan seksual yang sangat brutal terjadi di Sacramento, California. Seorang pria yang kemudian dikenal sebagai East Area Rapist atau EAR, melakukan serangkaian serangan di wilayah timur Sacramento. EAR biasanya memasuki rumah korban pada malam hari dengan cara membobol pintu atau jendela rumah. Ia kemudian mengancam, memukul, dan menyekap para korban sebelum akhirnya memperkosa mereka. Ia juga sering menggunakan pisau atau senjata api sebagai alat intimidasi selama serangannya. Kasus ini menjadi sangat terkenal karena tingkat kebrutalannya yang tinggi dan sulitnya menemukan petunjuk yang mengarah pada pelaku. EAR terus melancarkan serangannya tanpa terdeteksi selama beberapa tahun, dan pada saat itu para penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah hampir 1 dekade, serangkaian serangan yang dilakukan oleh EAR pun akhirnya berhenti. Namun kasus ini tetap menjadi misteri dan tidak terselesaikan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2018, setelah lebih dari 40 tahun berlalu, pelaku yang diduga sebagai EAR pun akhirnya tertangkap dan diidentifikasi sebagai Joseph James DeAngelo, seorang mantan polisi di California. Dalam pengadilan, DeAngelo mengakui bahwa dia adalah East Area Rapist atau EAR dan mengaku memang telah melakukan serangkaian kejahatan seksual dan pembunuhan pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Ia pun kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kasus East Area Rapist pun menjadi salah satu kasus kriminal yang paling terkenal dan menakutkan di Amerika Serikat selama beberapa dekade. Walaupun akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan dihukum, kasus ini tetap menjadi contoh yang menyedihkan tentang kejahatan seksual dan kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan.
2. Whippy Voice Killer. Pada awal 1980-an, kota Minneapolis, Amerika Serikat dihebohkan dengan sebuah kasus pembunuhan berantai yang menakutkan. Kasus ini melibatkan seorang pembunuh yang biasa disebut sebagai Whippy Voice Killer. Karena ia sering menangis dan merengek saat menelepon polisi setelah membunuh korbannya. Kasus ini dimulai pada tahun 1980 ketika seorang wanita bernama Karen Potacki ditemukan tewas di tepi sungai Mississippi. Ia telah diculik dan ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal. Beberapa bulan kemudian, seorang wanita bernama Kimberly Compton ditemukan tewas di apartemennya. Ia juga telah ditembak dan diperkosa. Setelah itu, serangkaian pembunuhan berantai pun terjadi di Minneapolis. Semua korban adalah wanita, dan sebagian besar di antaranya ditemukan di dekat sungai Mississippi. Sama seperti kasus Potacki dan Compton, para korban ini ditemukan telah ditembak dan diperkosa. Yang menarik dari kasus ini adalah, setiap kali pembunuhnya melakukan aksinya, ia selalu menelepon polisi dan menangis sambil mengaku telah membunuh seseorang. Beberapa kali ia bahkan meminta maaf dan meminta agar polisi segera menemukannya. Namun saat polisi mencoba melacak panggilan telepon tersebut, pembunuhnya sudah tidak ada lagi di lokasi sumber telepon. Namun pada tahun 1982, seorang pria bernama Paul Michael Stefani secara tiba-tiba menyerahkan diri ke polisi. Ia pun mengaku bahwa dirinya adalah Whippy Voice Killer. Ia pun kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan 3 wanita. Dan saat diinterogasi, ia mengatakan bahwa ia merasa terpaksa untuk membunuh karena suara-suara aneh yang sering muncul di kepalanya. Paul Michael Stefani pada akhirnya dihukum mati pada tahun 1988 karena perannya dalam pembunuhan 3 wanita di Minneapolis. Kasus Whippy Voice Killer pun menjadi salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dan misterius dalam sejarah Amerika Serikat. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it's just like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my shape. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of you. I'm sorry. I'll never make it to heaven. Calm down. Calm. Oh, you find me, I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Tiga, Jack Kingston Sinclair. Tidak banyak informasi tentang kasus ini. Namun menurut keterangan polisi setempat, seorang pria bernama Jack Kingston Sinclair dan istrinya cekcok pada kala itu. Sinclair berkata bahwa dia dan istrinya cekcok pada pukul 6.30 pada hari Minggu pagi, tanggal 26 Oktober 2014. Dan pada titik puncak dari perdebatan mereka, istrinya mengambil pisau dan mengejarnya mengelilingi rumah.
911, please fire ambulance. Yes, hello? Hi, 911. Do you need the police or the ambulance? Yes, ma'am. I need the police. To what address? What's going on there? A murder has been committed. Oh, a murder has been committed? By who? By me, ma'am. By you? Yes, ma'am. Who did you murder? I murdered my wife. When? Around 7 this morning. Okay, what's your name? Checkingson Sinclair. Checkingson? Yes. Okay. Is she still there? Yes, she's still here. What did you kill her with? I killed her with the gun. You shot her? Where'd you shoot her? I shot her in the head. Is she in the bathroom or is she in the bedroom? Where's she at? She's in the bedroom. She's in the bedroom? Yes. Do you still have the gun? Yes, I still do have the gun. Do you have it in your hand or where's it at? It's on the dining table. Alright, we've got somebody coming out there to talk to you. Why did you do this? We got into an argument and she came at me with the knife. And so you shot her? I feel like I could defend myself. She was just going to attack me with the knife. Okay. What was your wife's name? Latwasa Argret. What was it? Latwasa Argret. Okay. How long have y'all been together? We've been married for 7 months. 7 months? Going on to 8. Yes. Do you fight often? Yes, we have fight. We do fight often. Okay. How do you spell your name? CHECKINGSON. Okay. And your phone number? Yes, ma'am. Okay. How long would it take someone to get out here now? It's not going to take them very long. All right, ma'am. All right. Can you just not go anywhere near the gun? Do you want to go maybe stand by the front door? I'm in the living room. The gun is over there by the dining table. I'm nowhere near the gun. I'm not going to test anything, man. I just want the police officer to come over and just handle this. Okay, well, they're going to be there in just a little bit. All right, man. Hello? I'm still here. Hello? I'm still here. You still want me to stay on the line now? Okay. You still want me to stay on the line now? It's up to you. If you want to stay on the phone with me, that's fine. I'll just wait for the police officer to get here now. Okay. All right. All right, thank you.